Berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Kebijakan ini diambil karena masih tingginya kasus COVID-19 yang dipicu varian Delta. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam kunjungannya di Yogyakarta. Anak-anak dan orang ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal, yang sudah mulai banyak. Ini artinya apa? Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19 ini. Karena itu Bapak Presiden juga sudah mulai memerankan TNI Polri itu karena pertimbangan kita ini sudah tidak bisa ditangani secara biasa. Ini daruratnya sudah darurat militer. Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu. Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM. Dalam sepekan terakhir, kasus positif COVID-19 harian terus meningkat. Yang awalnya 36.000 naik menjadi 47.000 hingga puncaknya di 56.000 kasus dalam sehari. Lalu angka kematian juga tinggi. Yang awalnya 1.000 kasus sempat melandai di pertengahan minggu tetapi kembali tinggi mencapai 1.200 kasus kematian per hari. Sementara angka kesembuhan yang awalnya tinggi di angka 34.000 kasus kini berada di rata-rata 20.000 kasus per harinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut varian Delta menjadi penyebab tingginya kasus COVID-19 di tengah pemberlakuan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu. Peningkatan kasus COVID-19 ini dominasi oleh varian Delta. Nah, kalau kita lihat yang kanan yang marun ini, itulah dia. Jadi hampir semua sekarang di Jawa ini, kalau nggak boleh saya katakan ya semua, itu dikontrol oleh varian Delta. Nah ini saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan. Jadi berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran dan kematian akibat COVID-19. Mulai dari penyediaan stok gas oksigen yang terus krisis, penyaluran obat-obat gratis untuk pasien COVID-19 yang isolasi mandiri, hingga ketersediaan rumah sakit darurat dan ruang perawatan bagi pasien dengan gejala berat. Selain itu, nasib warga juga harus diperhatikan apalagi adanya PPKM darurat cenderung membuat penghasilan warga terhenti. Penyaluran sembako dan bantuan langsung tunai diharapkan segera terrealisasi karena mobilitas warga dibatasi. Tim Liputan iNews melaporkan.